Hasilnya aslinya kita nggak tahu, cuma yang kita bisa prediksi dengan pendekatan tadi. Pendekatannya apa? Oh misalkan gue pengen punya penghasilan 1 M, dari mana? Nah ketika nggak tahu dari mananya, nah itu tadi kita nggak dapat pendekatan untuk keyakinan tadi. Kayak orang misalkan lulusan SMA sama orang yang kuliah kan. Nah, Orang yang lulus SMA punya alasan banyak dia untuk nggak lanjut kuliah, betul. tapi berhenti di situ udah menang alasannya untuk nggak kuliah kan. Cuma kalau misalkan dicari lagi alasannya, kenapa sih? Apa alasan gue biar biar gue Ah, kuliah? Pasti iya, ketemu. betul betul. Karena nggak mau cari tahu ya udah sama aja kuliah juga, kerja juga, jadi nggak belajar. Nah, itu kan alasan gitu. Itu Sama yang kayak terjadi gue, di hal gua. sama kayak gue bilang, sejauh-jauh gue, kenapa gue nggak mutusin kuliah? Kuliah Iya, itu cuma buat cetak titel, menurut gue. Itu alasannya benar gelar tuh. Memang kita tetap butuh, kan? Apalagi di dunia. yang sekarang lah Wah, ya. pekerjaan sekarang ngelihatnya pasti S1, Ah, S2. ah, ah. Apalagi kalau misalkan lowongan pekerjaan harus lihat ini S1, S2-nya. Coba setelah gue lama bergabung di perusahaan ini, ternyata nggak penting. Ya kan? Oke. Nggak penting. Dalam arti, bukan nggak penting apanya ya. Kalau lu dapat alasannya gimana? Ketika ya ya udah nggak penting tadi tuh. Itu. Oke. Ya, karena kan banyak lah alasannya. Hmm. Yang pertama mungkin dari segi biaya nggak mampu. Yang kedua, gimana ngebuletinnya ini biar lebih yakin lagi. Orang mah cuma buat titel doang, itu Ah, ya. titel doang. Dan pun banyak dari kisah-kisah orang sukses, bahkan dia nggak lulus SD. Hmm. Ngejamin nggak sih punya S1 untuk kita jadi orang yang bisa, orang yang sukses kan gitu kan. Ah, Nah, itu kan alasan-alasan yang akhirnya gue kumpulin dan akhirnya nggak jadi kuliah tadi. Walaupun sebenarnya kuliah pun lebih bagus kan gitu kan. ah, Kita punya wawasan yang lebih luas lagi, betul. ya kan? Punya peluang-peluang yang luar biasa lagi di sana. Cuma kan tergantung kita, yang mutus ini kan kita. Banyak orang yang nggak punya dana bisa kuliah. Ya. Kayak Dengan apa dia sambil kerja, sambil kuliah, entah dia kuliah kuliah karyawan kan, kelas karyawan, atau seminggu sekali yang kuliah ada kan, atau kuliah malam doang kan. Kayak kemarin teman-teman gue juga ada yang gitu, siang kerja, malam kuliah. Tergantung, tergantung kita yang memutuskan nih alasan mana yang kita jadikan untuk jadi keputusan kita ngelangkahnya kemana. Semuanya punya hal baik, semua punya resiko. Oh iya, iya, semuanya pasti ada resiko. iya. Nah, situlah andil kita untuk pilih nasib. Pilih Untuk ke nasib yang depan. seperti apa. Hmm. Ya kayak gue sendiri sama bang, kayak biaya nggak ada, tapi nggak sempet, nggak, kalau gue nggak mikir ke yang lu tadi, mungkin ada beberapa doang sih, cuman kayak biaya memang nggak, tapi ada cuma satu doang nih yang sampai sekarang gue pegang kuat banget. Kenapa nggak gue ya, ada yang namanya bootcamp atau pelatihan lah sekarang gitu, yang kayak dapatin ada sertifikatnya, lu udah tahu ilmu ini, ada labelnya juga gitu ya, mungkin sama kayak kuliah kan, lu belajar ini ada labelingnya. Nah, yang gua ambil kenapa, karena waktu. Hmm. Kuliah jangka waktu 4 tahun, bootcamp setahun juga udah cukup menurut gua gitu kan, jauh banget nih spare waktunya gitu kan. Oh, ada yang lebih baik. Nah, tapi ketika ada yang lebih baik pun gue belum bisa melakukan. Iya, kan jadi mikir lagi, ya gimana nanti gue kalau kuliah kan. Ya itu dia kan bang, kayak aduh gimana ya gitu. Ada rasa dilema gitu kan. Ada rasa, kadang kan dari lingkungan apalagi gitu kan. Nggak lanjut kuliah gitu. Nah, ditambah lagi kan banyak kok orang yang setelah dia bisa baru kuliah kan gitu. Ada juga. Banyak ada yang kerja S1, kerja dua setelah dia tua. Ya kan? Iya. Pun ya kalau menurut gue sih penting ya, penting penting. Cuma kalau misalkan kita jadi malah jadi beban ke arah sana,
apa yang bisa kita usahakan dari sekarang kan. Kalau misalkan sekarang pun dengan yang kita lakukan sekarang itu pun luar biasa gitu. Orang butuh waktu 4 tahun lagi itu setelah lulus SMA baru dia terjun ke dunia kerja, terjun ke kehidupan yang sebenarnya. Sekarang kita sudah dari lulus SMA sudah duluan jalan, udah lebih banyak pengalaman tentang kehidupannya seperti apa, kehidupan pekerjaan seperti apa. 4 tahun mereka dan 4 tahun kita sekarang akan beda. Mereka 4 tahun baru mau terjun, baru mau praktek dari apa yang dipelajari. 4 tahun sudah akan punya hasil nanti 4 tahun itu. Dari segala sudut pandang manapun memang selalu ada hal positif dan negatifnya gitu. Pasti ada aja tuh ya. Itu kita bijak lah, bijak. Mana kalau kita terlatih dengan hal yang positif, kita kan pilih yang positif. Semuanya baik, semuanya punya resiko. Kayak gitu. Kalau bicara tentang resiko ya Bang. Kan bahkan apa ya? Resiko itu kan mungkin ya menurut gue resiko itu adalah tak yang dirugikan. Kitanya yang rugi lah gitu karena resiko gitu. Kalau menurut gue sendiri resiko itu apa tuh? Apakah memang kita harus ambil itu, lewatin itu, harus makan itu gitu? Ini resiko itu kan apa ya? Jalannya. Misalkan kita mau ambil jalan yang cepat, resikonya kita dapat rintangan yang cukup sulit. Ya, kalau kita pengen ambil jalan yang panjang, mungkin resikonya hal lain daripada jalan tadi. Jalannya mulus mungkin, cuma resikonya waktunya lama. Gitu. Jadi ya kalau bisa kita kaitin ke diri sendiri bisa, ke lebih luas lagi pun bisa, tergantung kita bawa yang mana. Kalau ini kita sendiri misalkan contoh kita nggak pilih kuliah, imbasnya ke kita memang. Ke kita sendiri. Ya. Cuma ada imbas juga ke keluarga kita. Apa? Ada. Danya, oh dia jadi mungkin ya kita nggak tahu ya, mungkin dia jadi bahan perbandingan keluarga yang lain. Salah satu. Terus yang mungkin dia tadi pengen anaknya sarjana tapi enggak. Ya kan? Gitu. Banyak lah. Nah, kalau resiko itu tantangannya Itu pasti ada dalam sebuah perjalanan. mau berjalan. Berjalan bisa dikatakan juga bertumbuh ya, tumbuh berkembang. Ya itulah makhluk hidup kayak. Kalau nggak begitu kayaknya bukan makhluk hidup ya Bang. Ini kalau monoton aja. Memang sih secara pribadi kita cukup misalnya. Secara keluarga kecil kita cukup. Secara keluarga besar mungkin cukup. Cuma pertanyaannya, sampai kapan cukupnya? Kalau dari segi pemikiran kita sendiri, bisa nggak kita tuangkan pemikiran kita ke keluarga besar kita, bahwa apa yang dikasih inilah kebutuhan kita, dan kita harus bersyukur dengan kecukupan tadi. Iya. Bisa nggak? Apakah cuma sebatas di kitanya aja? Kita mungkin merasa cukup, keluarga kita mungkin kurang. Ya kan? Makanya, ya kalau kita pengen, bagaimana caranya kita bisa meluaskan rasa cukup tadi keluarga kita, keluarga besar kita, atau kitanya yang lebih ekstra lagi, sehingga kita bisa paham level cukup, level ya bukan cukup lagi, di atas level cukup lah yang bisa dirasain sama keluarga kita. Ya, kalau menurut diri kita sendiri ya mungkin ya udahlah, mau ngapain lagi, segini aja udah cukup. Ya kan? Nah, sampai kapan? Sampai kapan kita ngerasain cukup itu? Kalau selama masih ada kebutuhan yang kita ada dalam hati kita tadi ngerasa kurang, walaupun kita maksain untuk bilang cukup, tetap aja kenyataannya kurang. Ya kan? Itu salah satu yang mungkin kita bisa jadikan alasan, jangan sampai ya Allah gue pengen punya hasil yang luar biasa sehingga nggak ada sedikit pun dalam hati gue keluh. Ya, karena menerimanya kita sama keadaan, ada saat dimana kita akan ngeluh sama Itu keadaan itu. pasti ada ya Bang. Orang mau
kayak ya udah sepositif ataupun motivator terkenal pun, menurut lo pasti ada nggak rasa hal ngeluh gitu Pasti ada. setiap Makanya orang? dasarnya manusia itu sifatnya ngeluh. Nah, Ngeluhnya ya kemana? Itu level-levelnya tadi. Kalau ngeluhnya masih ke orang-orang di bawah, oh gue gini-gini ngeluh nih, orang minta apa simpati sama orang. Apa ngeluhnya ke Tuhan. Tapi ya mau ke orang lain mah nggak ngeluh gitu. nah, Wah, ini manusia itu dasarnya sifatnya ngeluh. Ya. Karena tadi kan ada ngeluh itu kan bukan cuma karena kekurangan, tapi karena ketidak menerima, karena tidak sesuainya sama keinginan kan, pengennya begini kok kenyataannya begini, bahkan orang tua sendiri pengen anaknya begini cuma anaknya nggak jadi sesuai keinginan, akan ngeluh. Kita nih sama orang tua sendiri ngeluh juga, komen, gue pengen orang tua gue kayak gini kenapa kayak gini kan. jangan ngeluh. Ih, tapi Bung, kalau misalnya ini ya, eh, ketidaktahuan kita, ketakutan kita itu karena kitanya itu nggak tahu. Iya nggak? Gila. Kita muncul rasa takut bahwa ya kita nggak tahu. Contoh misalnya kayak eh gue ada rasa takut nggak bisa bangun pagi, kan rasa ketakutan. Yang berarti ya gue nggak tahu nanti bisa bangun pagi atau enggak, ya nggak? Kalau misalkan gue tanya lo takut nggak lompat dari lantai 8? Ya, takut, Kenapa lo takut? nggak tahu masih hidup apa enggak, nggak tahu bisa selamat atau enggak gitu. Orang tuh pernah lihat orang yang lompat dari lantai 8 masih hidup. Nah, nggak seberuntung gue. Iya ya. Jadi bikin takut itu persepsi kita yang berlebihan ke arah yang negatif. Pandangan kita Iya. terhadap sesuatu hal yang terlalu negatif. Kalau misalkan dibilang banyak level takut tuh beda-beda. Tentu ada yang takut sama gelap aja nggak takut. Bukan karena mungkin yang nggak yang takut itu walaupun dia belum pernah ngalamin secara pribadi. Kan ada dengar cerita orang atau dia dikasih apa namanya dia bilang-bilangin jangan tempat gelap nanti begini nanti begitu. Jadi takut. Ada yang nggak takut walaupun dia tempatnya gelap tetap aja nggak takut. Kok beda-beda gitu. Karena persepsi orangnya beda. Terlalu terbawa ke persepsi yang negatif. Jadi kalau mempunyai mimpi besar dan ada rasa ketakutan itu wajar nggak? Karena kan kita Makanya nggak kalau tahu. udah punya mimpi besar harus dibesarkan lagi pikiran, besarkan lagi jiwa, besarkan lagi hatinya. Nah mimpinya besar, nggak nampung mimpi yang besar kalau wadahnya kita punya kecil. Itu tadi yang bikinnya tadi bikin isinya tumpah-tumpah. Sayang ya, harusnya ketampung malah jadi kebuang. Itu yang buat kita nggak pernah punya perasaan akan berhasil. Ah, Karena wadahnya kita kecil ya tetap kita tahu di air terjun sekalipun kalau kita bawa cuma ember ya seember dapatnya. Ya kan? Kalau misalkan kita bawa setoran ya. Setrot isinya. Tergantung segimana. Itulah levelnya kita nanti level prediksi persepsi kita ke hal yang nanti itu. Itulah yang dibilang level orang yang takut itu beda-beda akhirnya. Gue punya mimpi seperti ini, yakin nggak sih tercapai? Karena wadah yang kita siap masih kecil. Dimana ngeluasinnya ya tadi, kalau kita sudah belajar tentang ilmunya, mendengarkan pengalaman-pengalaman orang lain tentang seperti apa usaha yang ingin kita uh, capai nanti, oh nyatu makin gede. Nah, tambah lagi kan kita luasin dan penerimaan hati kita, keyakinan kita dari dalam diri. Kita kan meluaskan tempat tadi, wadah yang kita siapin.
Ya, kalau kita udah ngobrol sama orang yang punya pengalaman di bisnis yang sama, toh jadi pelajaran, kan? Ketika dia sudah ngeluarin, oh jangan begini dulu, gue sempat ngelakuin itu, gue jatuh gitu. Iya. Jadi PR buat kita, oh nanti kalau misalnya gue ngelakuin usaha ini jangan begini, nanti jatuh kayak dia. Itu salah satu kekhawatiran ketakutan kita terkikis, atau gitu kan. Nah, Ya akhirnya ya bukan berarti setiap apa yang ingin kita capai semuanya perfect. ya, karena mungkin kalau itu ngejatuhnya udah ranah ke hasil ya, Karena nah, kita yang suka untuk menghibur hati tadi, pendekatan. Kayak pernah gue bilang kan, gula seperti apa yang bisa kita jelaskan sama orang yang nggak pernah tahu sama gula. Sementara dia taunya cuma buah-buahan, ya udah kita kasih tahu dia kayak apel loh, manisnya gula manis. itu. Walaupun dia belum tahu gula tadi hasilnya. Yang kita prediksi ya kayak itu. Hasilnya aslinya kita nggak tahu, cuma yang kita bisa prediksi dengan pendekatan tadi. Pendekatannya apa? Oh misalkan gue pengen punya penghasilan 1 M, dari mana? Nah ketika nggak tahu dari mananya, nah itu tadi kita nggak dapat pendekatan untuk keyakinan tadi. Kalau misalkan oh dengan jualan rumah nih 1.000 unit, Ya, rumahnya ada nggak? Kalau ada, oh rumah yang dibangun proyeknya 3.000, punya nah, peluang. Pendekatan tadi, oh berarti mungkin, masih mungkin, belum pasti, memungkinkan untuk bisa mencapai target tadi. berarti ketika emang kita mau besar tuh, tadi balik lagi wadahnya tuh nggak cuman satu dua ya, tapi banyak aspek-aspek lagi kan. Iya. Ya, mungkin kan kalau kemarin-kemarin kan kayak modal harus besar ya. Dan Ya. ternyata kan nggak hanya itu, ketika udah belajar tentang ya kewirausahaan pun ada ilmunya gitu, nggak cuma modal doang, kayak manage uangnya gitu kan, manage waktunya, itu kan harus harus dipelajari juga ya. Itulah menjadi wadahnya. Pengetahuan, ilmu itu buat besarkan wadah yang kita punya tadi. Ya. Dan kita yang menentukan wadah itu mau seperti apa. Banyak lah di pasar toko kelontong, bawa aja ember. Ya pun kita ketika membawa itu kita harus tahu pasar itu di mana ya kan, harganya berapa ya, itu dia ya. Ya, pengetahuan itu emang Nah, ya umum lah, yakin ini dibentuk dari pengetahuan kita, pengetahuan pengalaman. yang sudah terekam. Iya, makin banyak yang bisa kita rekam dalam otak kita, mana bisa nanti yakin itu akan muncul. Nah, Walaupun kita belum pernah cicip bakso di depan itu enak, setiap orang yang kita temui kita tanya tentang bakso itu semuanya bilang enak, ya, walaupun belum full banget kita ngerasa yakin bahwa itu enak, kita sudah punya persentase percaya kalau bakso di depan itu enak. tapi kan kadang ada yang berubah-ubah gitu bang. Misalnya kan eh, ya kita mencoba bakso itu ya, dan ternyata besoknya ya nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba jadi nggak enak, itu kan bisa aja gitu. Bisa. Nah, itu apa itu bang? Apakah kita memang harus mencoba itu? Ya kan Ya, kalau misalkan kita dapat kegagalan ya, rasa nggak enak gitu. Apakah kita harus mencoba lagi ataukah cari yang lain? kalau apa ya, dorong buat memastikan, Ya, untuk kalau dibilang orang judi itu aja, ya, ya. judi itu dia nggak ngerti akan menang akan kalah. Heeh. Ketika menang pengen coba lagi, kenapa, penasaran, pengen dapat hal yang lebih gede lagi. Iya. Ketika kalah coba lagi, Oh nggak menang-menang. kok nggak, penasaran. Iya iya. Iya Jadi iya. penasaran akan hasil itu yang membuat orang berulang kali pengen coba. Itu termasuk ngeyel atau enggak? Tergantung tempatnya.
bagian mana? Kalau masalah judi Heeh. kan nggak bagus, Pak. Oh, I see. Ya kan? Kalau misalkan kita, ya contoh dalam usaha, usaha itu sebenarnya kalau dikategorikan taruhan ya, pertaruhan lah. Kita punya modal dan kita punya pengetahuan, pengalaman, kita pengen coba usaha ini, itu pun pertaruhan. Karena yang namanya pertaruhan kita nggak tahu hasilnya kan. Iya. Cuma kita yang beneran pengen coba atau lihat lagi alasannya. Kalau misalkan gue berhasil seperti apa, kalau gue gagal seperti apa. Cuma kalau misalkan wayangnya mau nanjak ke gunung kepleset sekali, masa berhenti? Nah itu dia apa ya? Iya, berarti emang itu ya alasan Ya tergantung, iya alasannya lihat tujuan, alasan tujuan. tujuan kita tadi seperti apa. Kalau cuma sekedar buat senang-senang sendiri, ya berarti belum terlalu besar tujuan tadi. Apa yang menjadi tujuan yang besarnya? Kalau kita pengen jadi pengusaha, pengusaha yang seperti apa? Kalau kita pengen jadi orang bermanfaat, bermanfaat seperti apa? Kalau itu besar tujuannya, kepleset sedikit kita nggak mungkin goyang jatuh. Kita akan terus coba. Mau dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi pun, kalau memang alasan kita kuat ya. Jadi, capek memang. Itu kayak penemu lampu aja nih yang sekarang kita pakai. Mendengar ceritanya yang 1000 kali percobaan, ketika gagal coba lagi, gagal coba lagi, dan akhirnya hidup. Itu kan kayak ya berkutat di situ gitu. Tergantung alasannya. Kuat nggak? Oh, Kita pasang puzzle aja, nggak usah ke lampu. Kita pasang puzzle aja. Ini atau mungkin kiri. Ya kita coba sekali salah, balik lagi, ulang lagi, belajar lagi, coba lagi begini. Oh hampir. Ketika hampir itu makin coba lagi, makin coba lagi. Nah, setiap percobaan nggak mungkin apa namanya jadi hal yang sama gitu. ada aja hal baru. Ada aja hal barunya. Hal baru itulah yang mendukung untuk ya pertumbuhan, progres tadi. Kalau halnya itu begitu begitu aja, ya kan monoton yang kita kerjain. Udah jelas hasilnya. Iya ya, Udah jelas. pasti begitu aja ya. Kalau misalkan kita pengen sesuatu, ya hasil minimal hasilnya beda aja. Kita kerjainnya agak berbeda lah. Berbeda. Nah, daripada kita ngerjain yang sama, udah pasti kayak kita sendiri pun udah merasa yakin bahwa hasilnya akan sama. Terlepas dari hasilnya, keputusan Tuhan lah itu. Ini secara pengalaman otak kita, ya begitu lagi pasti. Mantep lah. Mungkin yang bisa gue ambil kesimpulannya itu keluar dari zona nyaman untuk memperluas wawasan. Karena kalau di dalam zona nyaman ya udah begitu-gitu aja. Tapi kalau keluar dari zona nyaman, wawasannya insya Allah pasti kok ada jalannya. Nah kalau menurut lu bang, kesimpulan kita ngobrol kali ini mungkin Kalau kita sekarang ngerasain kayaknya biasa-biasa aja, jangan pernah bermimpi besar. Karena mimpi besar itu ada hal yang luar biasa, artinya kita harus keluar dari yang biasa-biasa aja. Dan harus melakukan hal yang luar biasa. mantap. Iya bener. Coba itu. Nah mungkin itu aja obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Kita membuat ini bukan untuk menggurui, bukan untuk menyuruh gitu ya, tapi kita sharing dengan berdasarkan pengalaman dan perspektif kita masing-masing. Pendapat Bang Riko beda, pendapat saya pun bisa berbeda gitu. Nggak semuanya sama. Mungkin yang nonton ini pun berbeda juga sudut pandangnya. Ya kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.